Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua dimanapun berada ya, khususnya di Jambi maupun yang di luar Jambi, dan teruntuk saudara-saudaraku yang di Nusantara sekalian. Ini ada lagi nih, nauzubillah min zalik. Memang macam-macam sekarang. Bahkan yang jadi korbannya itu bukan hanya calon pembeli ya, tapi yang ini menyebarkan profil dari showroom yang sudah punya nama gitu loh. Nah ini kan sangat berbahaya kan, jadi kredibilitas showroomnya jadi jelek gitu loh. Jadi showroomnya ini merasa dirugikan gitu loh, mencatut-catut profil dari showroom tertentu, mencatut-catut dari akun tertentu. Padahal wallahu alam ya, yang saya lihat itu kelihatannya ya, persisnya itu dia punya banyak pengikut sih. Mungkin ya itu juga nggak menjamin ya. Jadi saudara-saudaraku lebih hati-hati lah ya. Sedih sekali kadang dengarnya, sedih. Ya ini sebenarnya teman-teman ya, mohon maaf ya. Kenapa saya ini bukan mau ini ya sama mereka itu melakukan aktivitas jual beli. Ya enggak masalah sih sebenarnya. Tidak masalah selagi itu di dalam koridor syariat dan juga diridhoi oleh Allah, pasti tidak masalah. Cuman yang jadi masalah ini kan karena kesalahan itu sebenarnya bukan sepenuhnya dari pihak itu ya, kita juga yang kadang-kadang kurang hati-hati, akhirnya yang menjadi korbannya ya kita gitu loh. Jadi saya pesan sebagai, saya tidak tahu lah ya, saya mungkin membuat konten seperti ini bermaksud baik, cuman di luar sana mungkin ada yang merasa terganggu. Saya bukan bermaksud apa ya, karena ini hanya untuk kebaikan saja saya membuat konten. Terus yang kedua, saya membuat konten ini kedepannya pasti ada pro dan kontra pasti. Misalnya ya, oh ternyata misalnya saya ini menjaga amanah yang teman-teman minta diposting, minta bantu jualin gitu kan, rupanya qadarullah ada yang nggak senang gitu ya, bisa aja nanti akun saya ini tiba-tiba dilaporkan, wallahu alam, bisa jadi dia melaporkan saya, bisa. Tapi kan itu kan di dunia digital, hal-hal itu lumrah saja. Ini saya antisipasi aja, pada saat kita misalnya sudah mulai banyak follower, subscriber, pasti ada pro kontra, pasti itu. Dan orangnya pun kita nggak tahu, mungkin kita apakah itu buzzer, apakah itu dia nggak suka sama kita, yang pada intinya di teman-teman penjual itu ya sebenarnya banyak yang baik ya, banyak yang baik. Contoh saya juga banyak ini di forum jual beli, khususnya di provinsi Jambi, baik di kota maupun di mana di kabupaten. Itu kadang kalau misalnya ada terjadi kasus-kasus scamming dan penipuan, itu mereka langsung follow up, ibaratnya memberitahu kepada teman-teman yang lain gitu loh. Jadi pada dasarnya hati-hati ya sebenarnya ya. Ini saya sampaikan berulang-ulang kali sama saudara-saudaraku, jangan mudah tertipu dengan harga, jangan mudah tertipu dengan jenis mobil yang menawan segala macam, jangan tertipu, jangan menawarkan sesuatu yang ibaratnya tiba-tiba di depan minta DP dulu. Kita nggak tahu itu, misalnya kalau saya nggak tahu ya, tapi ini semoga ini nggak terjadi sama kita teman-teman showroom juga. Misalnya kayak tiba-tiba ada orang kita nggak kenal datang, foto cekrek segala macam gitu kan, terus dia bilang saya mau bantu jualkan misalnya. Itu hal-hal yang luas saja, bahkan merasa terbantu karena ada relawan yang suka rela lah, yang mau bantu untuk mempromosikan barang-barang atau unit-unit dari showroom. Cuman kadang-kadang kita juga nggak hati-hati, rupanya dia mencatut nama showroom, rupanya nama showroomnya yang jelek gitu. Nama showroomnya yang jelek, akhirnya apa? Dirugikan. Waktunya habis showroom itu untuk meladeni hal-hal yang tidak penting gitu loh. Misalnya nanti ada pengaduan ini segala macam, panggilan, kita kan nggak tahu ya. Hal-hal yang seperti ini nih kadang menyedihkan ya di dunia digital. Makanya saya buat konten atau channel YouTube ini, saya bukan sekedar nanti dapat monetize ini, bukan. Sebenarnya
teman-teman di luar sana banyak yang tidak tahu sebenarnya tuh. Sebenarnya kan kalau dalam agama Islam, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang berguna itu ilmu yang bermanfaat. Dan ibarat ilmu yang bermanfaat itu sangat membantu kita dalam melakukan muamalah gitu. Jadi bahkan yang nama dia dalam beberapa kisah ulama-ulama itu yang pernah menceritakan bahwa yang paling disenangi sama setan dan iblis itu adalah kebodohan gitu. Kebodohan. Jadi sebenarnya kalau di dalam akad jual beli itu Islam itu sudah mengajarkan secara terinci gitu. Ya kan? Bahkan sampai yang namanya detail, sampai kita tuh kalau misalnya melakukan akad harus pakai hitam di atas putih untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Terus yang kedua saya membuat channel YouTube ini, makanya jangan hanya mengandalkan marketplace di Facebook. Bisa saja dia mengambil dari konten orang lain, bisa saja dia moto sembarang mobil di jalan terus dia foto, kan sangat tidak sangat tidak masuk di akal gitu loh. Modus-modus penipuan yang kayak gitu tuh, tiba-tiba mobil parkir depan rumah dicekrek-cekrek, tiba-tiba diposting, nggak tahu dikasihnya rumah kita. Ini kadang-kadang ya kasihan juga yang ownernya, tiba-tiba datang orang nggak dikenal nanya-nanya unit, loh siapa yang mau jual, kan kasihan gitu. Sangat-sangat miris sekali gitu loh, sampai segitunya orang itu mau membuat kerusakan ya. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Itu pesan Allah di surat Al-Baqarah. Sebenarnya ini saya sebenarnya ingin menyampaikan berkali-kali sama penjual ya, teman-teman saudara-saudaraku yang amanah. Saya harap istiqomah untuk menjual dengan barang-barang yang amanah. Karena dalam hadisnya bahwa pedagang yang jujur dan amanah itu tempatnya dengan para nabi, insya Allah, kalau kita jujur dan amanah ya, kalau jujur dan amanah. Tapi kan kita berusaha untuk gimana supaya kita tuh bisa berjualan dengan amanah, tidak menzolimin orang. Kadang-kadang yang namanya jual beli ini mobil ini karena gini, semua orang itu pingin punya kendaraan, semua orang punya kendaraan, dan semakin orang menuju ke sana itu semakin besar potensi fraud, kata istilah kerennya fraud, ataupun besar sekali adanya tindak pidana kezoliman, ada tindak pidana penipuan, scamming gitu. Jadi saya tekankan kepada teman-teman sekalian, jangan melakukan transaksi apapun sebelum memeriksa unitnya. Dan kadang-kadang kalau misalnya memang mereka itu misalnya dari showroom tertentu, showroom A misalnya, dia mendapatkan unit foto-foto diizinkan sama posting sama showroomnya, oke silahkan. Itu biasanya kalau misalnya ditanyakan unitnya, dia langsung suruh datang ke showroom, atau kalau misalnya yang jual itu ownernya tuh pemilik pribadi, dia langsung suruh ke rumah gitu loh. Suruh ke rumah, cek unitnya, negonya di rumah, bukan negonya di sosial media gitu. Nah, itu. Terus yang kedua, kalau misalnya hanya mengandalkan Facebook, itu biasanya kan foto. Kalau saya sarankan kepada teman-teman yang lain supaya menjaga amanah, buatlah visualnya. Buat visualnya. Sekarang sudah canggih kok, kita bisa buat logo secara online, bisa lebih Terus yang kedua, misalnya kita bisa mencantumkan nomor HP di video yang tidak berubah-ubah gitu kan. Jadi kan trust calon pembeli itu akan semakin baik gitu kan, semakin baik. Jadi ya terus yang terakhir ya, saya itu tadi karena saya melihat sekilas respon teman-teman penjual itu juga bagus kok. Jadi ketika ada terjadi seperti itu, dia langsung posting. Jadi kita sebagai sales mobil sebagai sales mobil ataupun sebagai penjual, itu kita tahu bahwa oknum-oknum ini harus kalau perlu diblokir, dilaporkan gitu. Nah, kedepannya ini saya tidak tahu ya, mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Yang pada kita tidak tahu kalau misalnya ini kan bisa saya buat channel ini, orang tidak senang, tiba-tiba dilaporkan ataupun dibuat dia video tandingan yang mendiskreditkan channel saya khususnya ya. Nah, itu sih tidak masalah, tapi pada dasarnya saya sudah antisipasi bahwa niat saya itu untuk mengedukasi, tidak ada niat-niat yang lain. Lagian
Kalau sekadar untuk membuat konten kreator itu mudah saja sih. Kita membuat konten kreator, misalnya ya kucing lari-lari dan segala macam, asal tiap hari kita posting ya viral juga kan gitu kan, dapat pendapatan juga. Cuman kan kita kan ada dalam Islam itu, dalam surah Al-Mu'minun adalah salah satu ciri-ciri orang mukmin itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Contoh buat konten-konten yang tidak bermanfaat, tidak mengedukasi, bahkan merugikan orang, memberikan dampak yang jelek gitu kan. Nah, itu sangat dilarang dalam Islam gitu loh. Karena kita itu sebagai umat muslim dimanapun kita berada itu memberikan manfaat, memberikan ketika kita di sini kita tuh dirindukan. Oh, ternyata dengan adanya saudara kita yang satu ini kita merasa terbantu, kita merasa dekat, kita merasa nyaman gitu loh. Terus kalau misalnya kita nggak ada lagi, wah ternyata ini itu segala macam, nggak ada dia malah tambah rumit gitu kan. Nah, itulah ciri-ciri seorang muslim. Jadi saudara-saudaraku, hati-hatilah ya dengan transaksi kita, karena kita ini bukan orang yang berada kan, karena kita juga ngumpulnya sedikit-sedikit, punya cita-cita. Kita sebenarnya nggak muluk-muluk lah punya kendaraan sampai kita mau punya punya uang miliaran, enggak juga lah sebenarnya, enggak juga seperti itu. Cuman kan kasihan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau jual beli unit, jangan langsung. Kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang punya mekanik atau punya sales yang dipercaya atau punya inspektor yang profesional yang sudah bersertifikat, itu tidak masalah ibaratnya diminta tanya-tanya. Tadi barusan ada teman dari Aceh telepon saya, dia tanya masalah double cabin. Bang, saya nak konsultasi di situ kan abang jual double cabinnya lumayan mahal bang gitu, 258. Ya cuman saya patok harga segitu karena memang kondisinya ori dari tangan pertama, dan terus pajak-pajaknya hidup, surat-suratnya lengkap ya kan, tinggal siap jalan aja sebenarnya tuh kan. Cuman di sini kok harganya segitu gitu loh, harganya di daerah saya sekian gitu. Saya kasih saran sebenarnya tidak apa-apa bang, tapi saya tidak menganjurkan bahwa abang tuh melakukan transaksi secara mandiri gitu loh, bawa teman atau yang pengerti mesin. Terus yang kedua, saya bilang patut dicurigai juga kalau misalnya yang namanya mobil bekas itu pasti ada PR, pasti gitu. Cuman seperti yang konten saya sebelumnya yang menjaga adab ketika jual beli, kalau kita punya itikat baik, insya Allah yang penjualnya itu akan memberikan informasi apa-apa saja kekurangan mobil itu. Terus yang kedua dia bilang, bang kalau tahun segini, yang orang Aceh nih ya, kalau tahun segini kok segini masih wajar nggak? Ya wajar sebenarnya, wajar ndak wajar itu sebenarnya kan relatif gitu loh. Ada yang misalnya dia membutuhkan double cabin untuk di kebun, jadi nggak butuh terlalu jelimet masalah pajak segala macam. Yang penting dia kan walaupun itu kewajiban yang harus ditunaikan gitu kan. Yang penting nanti kalau misalnya usahanya sudah lancar, dia punya niatan untuk membayar. Saya sarankan tidak boleh ya karena kita patut pada ulil amri. Jadi kalau misalnya saya sarankan semuanya punya ketertiban. Memang langka hal yang seperti itu. Terus yang ketiga saya bilang sama dia, kalau harganya murah bang, kemungkinan besar itu sudah dicomot sama pedagang gitu loh. Sudah cepat diambil sama pedagang, sama showroom, pasti dia akan ngincer seperti itu. Terus yang ketiga ini lihat di profilnya gitu loh, kira-kira ini ada indikasi enggak itu penipuan apa tidak, patut dicurigai. Dan sebenarnya hanya satu hal yang buat kita tuh yang bisa menyelamatkan kita, jangan melakukan transaksi sebelum ada akad gitu. Jangan ngasih DP, jangan ngasih ini, kecuali kita memang sudah pasti trust dengan orang itu kan gitu kan. Misalnya kalau kita ngasih DP, sudah cek unit, DP-nya ketika sudah kita cek unit, jangan DP-nya sebelum kita cek unit. Nah ini yang berbahaya gitu ya, ini yang berbahaya. Contoh kayak kemarin saya ya hampir saja sih, cuman saya agak teliti, bukan teliti kalau teliti agak ceroboh. Cuman saya ketahuan ketika saya ngecek di sosial media itu, rupanya unit ini banyak rupanya disebar. Ini modus baru lagi nih. Coba bayangin, ada teman minta carikan unit kendaraan roda 2 yang ibaratnya klasik gitu, antik.
Kalau yang dia klasik antik ori dan kondisi mesinnya bagus siap jalan, itu harganya itu hampir sama dengan motor baru gitu. Tapi di posting ini harganya itu jauh sekali di pasaran gitu. Takut dicurigai. Nah, ketika saya cek rupanya bukan di satu akun saja, rupanya banyak akun dan lokasinya itu bertebar di mana-mana. Ada yang di Kebumen, ada yang di Jambi, ada yang di Medan, ada yang di Padang, ada yang di Palembang, Lampung. Nauzubillah min zalik. Bayangin teman-teman, kalau misalnya orang awam sudah mulai tertipu, itu saya tidak tahu itu metodenya kayak mana. Saya belum pernah belajar ya keamanan siber yang seperti itu tuh triknya gimana. Apakah dia buat akun banyak-banyak? Karena saya curiga itu juga kok bisa sampai followersnya banyak gitu kan. Sudah itu tahunnya pun sudah lama gitu. Makanya teman-teman jangan sekali-sekali bagi penjual itu jangan sama sekali sebelum kalau posting foto silahkan lah, ke video silahkan, tapi jangan sampai memposting STNK BPKB gitu. Nah, terus yang kedua, kalau penjualnya ini jujur, dia pasti akan menampilkan plat nomornya gitu nih. Apa yang ditakutkan gitu. Mungkin dia mungkin dapat sales segala macam, nanti dapat fee, tapi kan nggak apa-apa kan. Dan pasti kalau ada orang yang profesional jual beli, pasti dia akan memberikan sebagai professional fee karena dia sudah mencarikan pelanggan. Jadi itu dulu ya. Ini sudah sore, ini ada tamu. Nanti kita lanjutkan lagi kalau ada informasi yang bermanfaat. Yes. Kalau ada masalah silakan ditulis di kolom komentar, nanti kita cari solusinya sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.